surah Al-Bayyinah itu turun kepada Ubay bin Ka'ab. Bayangkan, satu surat Al-Bayyinah turun karena Ubay bin Ka'ab. Allah yang perintahkan untuk membacakan Al-Bayyinah kepada Ubay. Menunjukkan apa? Bahwa Ubay ini memang cinta dengan Al-Quran. Saking cintanya dengan Quran, Allah memerintahkan Rasul menurunkan surah Al-Bayyinah pertama kali dibacakan kepada Ubay sebelum yang lainnya. Sampai-sampai Ubay mengatakan, Rasul, apakah semulia ini sehingga harus turun kepadaku surah dan Allah perintahkan kau membaca Al-Bayyinah kepadaku? Sampai mengatakan seperti itu. Tapi karena cintanya Ubay dengan Al-Quran sampai-sampai seperti itu. Bahkan suatu ketika Rasulullah ditanya, Ubay, atadri ayu ayatin a'zam fi kitabillah? Hei Ubay, tahukah engkau ayat dalam Al-Quran yang paling agung itu ayat apa? Dalam Quran itu kan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, hampir 6.400 lebih kan ayat dalam Al-Quran. Mana yang paling agung wahai Ubay? Maka Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dibacanya surah Kursi. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaqta ya Ubay, benar kau wahai Ubay. Rasulullah SAW mengiyahkan. Makanya ayat Kursi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah itu satu-satunya ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Ubay mampu menjawab karena kecerdasan dan kemudian diiyahkan sama Rasulullah. Artinya bahwa Ubay ini memiliki kecintaan luar biasa, ditanamkan Al-Quran. Makanya sepeninggal Rasul dan di zaman Khulafaur Rasyidin, maka Ubay ini senantiasa mengajarkan Al-Quran kepada manusia, mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Dan orang-orang Ansar suka dengan Al-Quran. Seperti tadi saya katakan, Zaid ibn Thabit itu juga satu orang yang dicerdaskan dan dicintakan dengan Al-Quran. Makanya ketika di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melawan orang-orang murtad di Yamamah, banyak orang yang meninggal dari kalangan hafizul Quran. Jadi penghafal Quran banyak meninggal dalam perang Yamamah itu. Akhirnya Umar mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini para penghafal Quran banyak gugur di Yamamah. Nanti lama-lama hilang semuanya, Quran akan dihilangkan. Kalau begitu kumpulkanlah Al-Quran itu, jadikan mushaf. Abu Bakar tidak mau, karena tidak ada terjadi di zaman Rasul. Tapi didesak oleh Umar, akhirnya Allah lapangkan dada Abu Bakar dan dia menyuruh siapa? Rasul tidak menyuruh Abu Bakar, Rasul tidak menyuruh Umar, Utsman, Ali, tidak. Yang disuruh mengumpulkan lembaran Quranlah Zaid ibn Thabit. Kumpulkan. Tapi belum jadi mushaf, tapi sudah terkumpul. Kemudian Abu Bakar meninggal, disimpan Umar, Umar meninggal, disimpan Hafsah. Di zaman Hafsah, di zaman Utsman inilah Utsman meminta kepada Hafsah. Kemudian kiroah yang syad, yang bertentangan, yang diperselisihkan, dibakar oleh Utsman. Kemudian kiroah yang disepakati, kemudian dijadikan mushaf yang kita kenal mushaf hari ini yang antum baca itu, mushaf Utsmani namanya, Utsman bin Affan. Tapi yang pertama mengumpulnya siapa? Zaid ibn Thabit. Karena Rasul sangat mempercayakan kepada Zaid, makanya Abu Bakar sangat percaya dengan Zaid. Abu Musa al-Ash'ari, orang Yaman. Suatu ketika Rasul jalan malam-malam, kemudian singgah mampir lewat di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Didengarnya Abu Musa sedang sholat malam. Abu Musa ini punya lantunan suara luar biasa. Rasul sampai takjub. Akhirnya tengah malam itu Rasul berdiri di samping rumah Abu Musa, mendengarkan dia membaca Quran sampai menjelang subuh. Abu Musa tidak tahu kalau ada Rasulullah SAW di samping rumahnya. Sampai takjub Rasul dengan suaranya. Selesai itu Rasul pulang karena udah mau dekat subuh. Kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu Rasul memanggil Abu Musa. Abu Musa, semalam aku dengar suaramu, indah sekali.
Kata Abu Musa, coba Rasul, kalau aku tahu bahwa engkau ada di samping rumahku, ku indahkan lagi. Itu belum indah itu, akan ku indahkan lagi. Kemudian kata Rasul, ya Abu Musa, Allah telah memberikan kepadamu suara kamizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu seperti suara Daud ketika melantunkan Zabur. Daud itu punya suara indah sekali. Saking indahnya kalau dia baca Zabur, datang burung. Dari mana-mana datang burung. Kemudian ikut bersiul, ingin ikut-ikut melanggamkan seperti Daud membaca Zabur. Ketika melihat burung bersiul-siul, tiba-tiba gunung pun ingin juga bersiul. Dia minta izin kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku bersiul sebagaimana burung-burung itu mengikuti langgamnya Zaburnya Daud. Kata Allah, silakan. Akhirnya burung pun bersiul. Siulnya gunung beda dengan siulnya burung. Bergegarlah gunung, babu-babu gitu kan. Akhirnya Daud pun bising lah. Gimana saya akan membaca Zabur sementara di sini suara burung, suara gunung? Macam mana Allah akan mendengar diriku? Maka turun malaikat Jibril, kemudian mengatakan, teruslah wahai Daud, kau baca Zabur itu. Kata Daud mengatakan, ya Jibril, bagaimana kau akan baca? Ini suara ramai di mana-mana. Bagaimana Allah akan mendengar suara Zaburku? Maka diambillah Daud, dimasukkan ke lubang mungkin semacam sumur ke dalam gitu ya, sampai di dasar bumi yang paling dalam itu. Kemudian Jibril mengambil sebelah batu. Kemudian batu itu dibelahnya, rupanya ada binatang, ada ulat dalam batu itu. Dan ulat itu sedang bertasbih. Kemudian kata Jibril, coba dengarkan ulat itu. Didengarkan di telinganya. Rupanya ulat itu sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, ulat di bawah dasar bumi saja bertasbih, Allah mendengar. Kau membaca Zabur di atas bumi, tentu Allah lebih mendengar. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa namanya, awwibi ma'ahu, gimana ayatnya, ya jibal awwibi ma'ahu wat tayr gitu ya, ya jibal awwibi ma'ahu wat tayr, wahai gunung, ikutlah kau langgam Zabur yang dibacakan Daud dan juga burung-burung itu. Allah ceritakan kisah dalam Al-Quran ya. Tetapi di sini syahidnya bagaimana Allah mensejajarkan suara Abu Musa al-Ash'ari, seorang Yaman, seorang Ansar, dengan suaranya Zabur yang dibaca Daud gitu ya. Makanya kenapa kabilah Ash'ariyin itu di zaman Rasul, kabilah yang khas. Jadi Rasul itu kalau mengumpulkan pasukan, ada pasukan dari Muhajirin, ada Ansor aja dari kabilah ini, kabilah itu, daerah ini, daerah itu ya. Rasul tahu, oh di sana walaupun gelap-gelap nih, oh di sana ada orang-orang Ash'ariyun ngumpul. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Ash'ariyun apabila berjihad dan istirahat di tengah malam, maka mereka akan sholat tahajud dan akan melantunkan Al-Quran. Dan mereka punya suara khas. Makanya Rasul tahu di mana orang-orang Ash'ariyun tidur saat berada di tengah-tengah pasukan. Sampai hafal, oh di sana orang-orang Ash'ariyun itu ya. Kenapa? Karena Rasul paham bagaimana suaranya, lantunan Quran itu. Begitulah orang-orang Ansar diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.